Hai teman-teman, Liputan 6 Anda menyaksikan sedang viral bersama saya Gracia Ben. Teman-teman Liputan 6, Kemendikbudrismen kemarin mengumumkan rekapitulasi hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2025 siswa di sejumlah jenjang pendidikan di mana hasilnya terlihat beberapa nilai ini cenderung rendah ya. Kalau bisa saya bacakan di sini datanya, data menunjukkan dalam capaian nasional nilai rata bahasa Inggris dari kurang lebih 3,5 juta siswa hanya 24,92. Kemudian diikuti oleh nilai matematika sekitar 36 dan bahasa Indonesia 55. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa nilai ini kebanyakan rendah dan kemudian apa yang salah? Ini akan kita bahas hari ini bersama dengan Prof. Tony Toharudin, Kepala BSKAP Kemendikbudrismen, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Prof. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Prof, izin saya langsung saja, kalau kita lihat dari nilai rata tiga mata pelajaran ini tadi ada bahasa Inggris, kemudian matematika dan bahasa Indonesia, nilainya kalau saya bisa bilang ini jeblok ya. Kira-kira ini mencerminkan apa ya, Prof? Ya, terima kasih Mbak Gracia. Pertama, nilai rata yang rendah ini tentunya tidak serta-merta berarti siswa ini gagal ya atau soal terlalu sulit. Hasil TKA tahun ini 2025 justru mencerminkan potret yang saya kira objektif kemampuan akademik aktual siswa kita secara nasional. Setelah mungkin sekian lama sistem evaluasi kita lebih menekankan pada capaian administratif dan juga nilai rapor, Mbak Gracia. Mhm, mhm. Mungkin perlu saya jelaskan beberapa poin kunci ya yang perlu dipahami bahwa karakter dari tes kemampuan akademik ini tentunya mengukur kemampuan daripada para siswa kita di dalam hal penalaran membaca untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan juga pemahaman konsep dan problem solving di dalam hal mata pelajaran wajib matematika. Jadi soal ini dirancang tentunya berbasis higher order thinking, kontekstual dan juga lintas kompetensi, Mbak Grace. Oke, baik, Pak. Tadi Bapak menyebutkan memang bukan semata-mata karena soal terlalu sulit. Apakah juga ada faktor dari teknis penilaian terhadap tes itu sendiri? Kemudian, apakah juga perlu disoroti bagaimana segi SDM para pengajar juga? Karena kan kalau misalkan kita lihat secara khusus ya, Pak ya, nilai tersebut keluar, anak-anak mungkin punya kendala dalam belajar selama ini. Apakah tidak mendapatkan secara layak begitu Ya, proses saya belajar kira mengajar? penilaian dalam hal scoring TKA ini Mhm. sudah menggunakan sistem yang skala berbasis item response theory, sehingga skor yang ada itu mencerminkan tingkat kompetensi siswa. Jadi bukan sekedar jumlah jawaban yang benar. Jadi penilaian TKA ini saya kira tidak hanya menghitung jawaban yang benar, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kesulitan soal dan daya beda dari setiap butir soal. Artinya menjawab benar soal yang sulit dan mampu membedakan kemampuan siswa itu bernilai lebih tinggi daripada soal yang mudah. Saya kira sudah sangat objektif. Di samping itu, Mbak Grace, bahwa Mhm. dari hasil ini tentunya menjadi dasar refleksi perbaikan pembelajaran. Perbaikan seperti apa? Jadi TKA ini tentunya tidak dimaksudkan untuk menghukum, tetapi menjadi alat diagnosis nasional. Perbaikan yang dimaksud itu tentunya harus bersifat menyeluruh dan juga sistemik. Di antaranya misalnya di dalam perbaikan praktek pembelajaran di kelas ataupun menyangkut penguatan kompetensi guru, sumber daya manusianya. Dan saya kira integrasi teaching at the right level dan juga feedback driven instruction itu menjadi kebutuhan yang sangat mendesak bagi para SDM kita, terutama guru,
yang mengajar di satuan pendidikan. Oke, baik Pak. Tapi kalau dari segi kurikulum atau aspek-aspek lain, apakah ada yang perlu diperbaiki Pak terkait dengan hasil TKA ini? Ya, saya kira kurikulum sesuai dengan kondisi sekarang, Pak Menteri tidak mengubah kurikulum. Tetapi kita memang harus apa memperbaiki di dalam cara mengajarkannya. Sehingga kami dalam tahun ini sudah mengimplementasikan salah satunya pembelajaran mendalam, tidak lain adalah untuk menguatkan kompetensi esensial yang harus dipunyai oleh guru kita untuk peningkatan kualitas siswa. Dan juga saya kira penyelarasan antara tujuan kurikulum, kemudian pembelajaran dan assessment itu juga menjadi penajaman di dalam implementasi kurikulum yang sedang berlaku. Oke, Pak, kira-kira apa evaluasi yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah dan juga sekolah-sekolah dan kemudian nanti akan diturunkan kepada siswa gitu terkait dengan hasil TK ini? Karena kalau kita lihat dari total seluruh siswa yang mengikuti, tadi ada sekitar 3,5 juta siswa dan nilai yang didapatkan itu banyak yang memang cukup rendah kalau kita lihat dari angkanya ya Pak ya. Kira-kira evaluasinya apa Pak buat mereka? Ya, kami terutama Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan melakukan analisis awal terhadap hasil tes kemampuan akademik ini dan saya kira menunjukkan beberapa temuan yang sangat penting. Misalnya di dalam learning gap masih besar dan tentunya bersifat struktural. Kesenjangan antar wilayah, antar jenis sekolah, dan juga saya kira latar sosial ekonomi itu masih nyata. Dan di samping itu juga tadi saya sampaikan bahwa kondisi satuan pendidikan kita sangat bervariasi. Kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan bahwa pembelajaran ini belum konsisten sepenuhnya melatih penalaran. Jadi banyak siswa yang terbiasa menjawab soal prosedural, kemudian juga dalam sisi lain lemah pada soal yang menuntut interpretasi, kemudian inferensi dan pemecahan masalah kontekstual. Di samping itu juga mungkin evaluasi kebijakan yang diambil bahwa tes kemampuan akademik ini diposisikan sebagai baseline nasional, bukan alat seleksi massal. Jadi hasil daripada tes kemampuan akademik ini menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan khususnya di dalam proses pembelajaran dan juga kita harus melakukan penguatan pelatihan guru berbasis kebutuhan yang nyata dan saya kira perencanaan intervensi yang berbasis data TKA ini menjadi sangat penting untuk kita implementasikan ke depan. Oke, baik Pak. Kira-kira untuk kedepannya, tadi menarik sekali ketika Bapak menyatakan bahwa agar anak-anak bukan hanya mengikuti semacam tes prosedural, tapi juga memahami penalaran begitu. Kedepannya apa yang mungkin bisa, tadi memang sudah sempat Bapak sampaikan ya, tapi kedepannya apa yang bisa dilakukan kepada para siswa ini agar bisa selaras begitu ya Pak ya, ketika menghadapi soal-soal yang kemudian mirip-mirip seperti ini ke depannya. Apakah secara pengajaran tadi kurikulum sempat kita bahas, kemudian ada proses perubahan yang nyata di dalam proses belajar mengajar itu sendiri dalam sekolah yang harus kita perbaiki? Ya, yang jelas dengan hasil TKA ini menjadi sebuah alat refleksi, terutama untuk memperbaiki kualitas guru yang ada, khususnya di dalam melatih ke dalam hal penalaran terhadap para siswa kita. Dan saya kira kita masih punya waktu dan berikhtiar bersama untuk melakukan itu. Dan Pak Menteri di kesempatan kemarin menyampaikan bahwa kita akan membuat kebijakan berbasis data, sehingga kita akan segera lakukan intervensi terhadap hal-hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas siswa kita. Oke, baik. Pak, kira-kira nilai TKA ini akan tetap menjadi acuan pemerintah dalam SNBP? Ya, ketika
Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri saat taklimat media yang dilakukan bulan September bahwa TKA ini di dalam pedomannya menjadi syarat untuk mengikuti SNBP dan apa namanya nanti mungkin panitia seleksi nasional akan mempertimbangkan TKA ini menjadi validator untuk nilai raport. Jadi bukan menggantikan rapor, tetapi sebagai alat untuk validasi nilai rapor dari hasil TKA ini. Dan saya kira eh, panitia seleksi akan menggunakan itu untuk meningkatkan objektivitas dan juga keadilan, terutama untuk antar sekolah dengan standar penilaian yang berbeda. Oke, Pak, pertanyaan terakhir saya, hasilnya sudah keluar, kemudian nanti hasil TKA yang saat ini ya nilainya rendah, kemudian akan dipergunakan seperti apa ke depannya? Apakah juga bisa dipakai nanti untuk proses penerimaan mahasiswa baru dengan nilai tersebut, ataukah ada kajian ulang untuk tes ulang barangkali? Bagaimana, Pak? Ya, yang jelas tadi saya sampaikan bahwa Mhm. TKA ini adalah kondisi existing akademik individu saat ini. Dan nanti apa namanya penggunaan TKA ini akan diserahkan sepenuhnya kepada institusi yang menggunakan. Sehingga nanti kalau dalam seleksi nasional akan digunakan sebagai alat validator, itu sangat mencerminkan bagaimana kondisi siswa sekarang dilihat dari nilai akademik individu. Dan saya kira Oke. akan menjadi alat objektif. Baik, terima kasih Pak Tony sudah menyempatkan waktu untuk menjelaskan kepada kami terkait dengan apa-apa saja yang menjadi faktor-faktor dari rendahnya nilai siswa-siswi yang baru saja menyelesaikan tes kemampuan akademik. Tentunya dengan evaluasi tadi diharapkan agar kedepannya juga proses bisa lebih baik, penerimaan kepada siswa juga lebih baik lagi, dan hasilnya juga pasti tidak seperti ini, begitu ya Pak, ya, berkaca dari apa yang baru Ya, saja keluar beberapa waktu dekat. Sekali lagi terima kasih Prof. Tony Toharudin sudah sama. menyempatkan waktu bersama kami di Liputan Hama CTV, dan itu wawancara kami bersama dengan Kepala BSKP Kemendikbudrismen Prof. Tony Toharudin. Jangan lupa untuk menyaksikan sejumlah wawancara penting kami lainnya. Saya Gracia Brand, sampai jumpa.